Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi di kanal YouTube Marturia Bukit Kasih dalam program Perenungan Firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim untuk edisi tanggal 7 hingga 13 Januari tahun 2024. Dalam bacaan Filipi 3 ayat 1b hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Betapa kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kami bersyukur telah diperkenankan Tuhan memasuki tahun yang baru. Dan kami percaya hanya oleh tuntunan-Mu Tuhan, oleh firman-Mu, kami boleh melangkah di jalan yang benar, kami boleh hidup diberkati dan boleh menjadi berkat dan menikmati hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Maka perkenankan kami Tuhan di saat ini dalam urapan Roh-Mu yang kudus untuk membaca, merenungkan, tetapi juga mengerti dan memahami serta melakukan apa yang Engkau kehendaki. Maka berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi bacaan kita dari surat Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat yang ke-16. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Kebenaran yang Sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan
yang telah kita tempuh. Itulah firman Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat yang ke-16. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus telah menuntun kita di tahun yang telah kita lewati, tahun 2023. Dan atas kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh berada di tahun yang baru, tahun 2024. Di tahun 2024 ini, saudaraku, ada sekitar 52 kali hari Minggu. Dan hari Minggu yang pertama itu tanggal 7 Januari. Sesuai dengan tema kita di minggu berjalan ini, tetap setia di jalan Tuhan. Maka kiranya di sepanjang tahun 2024, kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan semangat kita berbakti bagi Dia. Dengan semangat kita beribadah baginya. Dan juga tetap tekun untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan tema agar supaya kita bisa menghadapi segala bentuk penyesatan. Tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesatan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dan bacaan kita dari kitab Filipi ini menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan. Kita tidak tahu hal-hal baru apa yang akan kita rasakan dan nikmati, tetapi juga kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini. Sebab itu sebagai orang yang percaya, kita imani bahwa penolong dan harapan kita satu-satunya ialah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menghendaki kita untuk hidup di dalam firman. Seperti bagian Alkitab kali ini melalui Rasul Paulus, firman Tuhan berpesan kepada kita. Yang pertama, jangan jemu-jemu memberitakan tentang Kristus. Semakin bertambahnya tahun, maka semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya mungkin semakin banyak orang percaya yang mulai bimbang dengan iman. Karena itu setiap kali ada kesempatan memberitakan firman, sekalipun harus berulang-ulang, maka jangan pernah bosan, apalagi mengeluh. Seperti kata Paulus dalam ayat yang pertama, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepada. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hal yang kedua, firman Tuhan berpesan kepada kita selalu waspada dan berhati-hati. Semakin hari, semakin banyak aliran kepercayaan yang bertumbuh dan berkembang. Bahkan di dalam kekristenan itu sendiri, semakin banyak denominasi yang terus bertumbuh dan berkembang. Model dogma yang beredar juga semakin banyak, baik melalui buku-buku dan melalui internet. Karena itu seperti nasihat Paulus kepada jemaat Filipi untuk berhati-hati itu terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu. Artinya hati-hatilah terhadap penyesat-penyesat yang dapat menjerat umat dalam segala tipu daya mereka, yang lebih mengutamakan hal-hal lahiriah seperti ketaatan kepada Taurat dan sunat dan lain sebagainya lebih daripada Kristus. Maka nasihat yang sama juga untuk kita semua, ajaran yang benar ialah yang berpusat pada Yesus Kristus. Kepadanya kita percaya dan menyandarkan segenap kehidupan kita dan bukan pada hal-hal yang lahiriah. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Sehingga di luar keyakinan tersebut adalah sesat dan dapat menyesatkan kita. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, pengenalan akan Kristus membuat hal lain tidak lagi berharga. Mungkin kita pernah mendambakan untuk memiliki suatu barang atau benda. Bagi kita barang itu mungkin sungguh sangat berharga dan bernilai. Sehingga kita bekerja, menabung agar supaya dapat membeli. Namun apa yang terjadi? Sudah kita berhasil memilikinya? Biasanya setelah beberapa waktu atau beberapa tahun. Benda atau barang yang dahulu kita anggap sangat berharga, akhirnya tinggal biasa-biasa saja. Bahkan ketika barang itu rusak, maka tidak lagi berharga atau malah menjadi sampah. Harta dunia bukan hal yang paling berharga. Segala prestasi baik dalam karir,
dalam olahraga, pengetahuan, kenaikan pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya, bukanlah hal yang paling berharga. Segala sesuatu di dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus sudah meraih banyak pencapaian, seperti tertulis dalam ayat 5 dan ayat 6. Namun saat ia mengenal Kristus, segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Itulah anggapannya terhadap segala pencapaian dunia. Paulus ingin mencapai hal yang paling berharga, yaitu pengenalan akan Kristus. Betul, selama kita hidup di dunia, kita perlu hal-hal jasmani dan lahiriah. Namun jangan sampai harta dunia membuat kita tidak memperoleh Kristus. Kita harus berusaha begitu rupa agar bisa serupa dengan Kristus, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-10. Kristus Yesuslah yang paling berharga dalam hidup kita. Kekayaan berupa harta duniawi hanya bertahan sementara, sedangkan pengenalan akan Kristus berlangsung kekal dan membawa kita kepada kekekalan. Itulah panggilan surgawi dari Allah. Semakin kita mengenal Kristus, maka kita akan semakin melepaskan segala sesuatu yang dunia. Dan keempat, saudaraku, mari kita berlari kepada tujuan. Kalau saudara hidup tanpa tujuan akan menjadi sia-sia. Semua usaha kita selama menjalani hidup akan berakhir dengan kekecewaan, kehampaan, kelelahan, dan rasa frustasi yang besar. Tujuan merupakan aspek penting yang membuat hidup menjadi bermakna dan berarti. Apa tujuan kita sebagai orang Kristen? Tujuan kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu kebangkitan dan hidup yang kekal bersamanya di surga. Oleh karena itulah, Paulus tidak lagi membanggakan keadaan lahiriahnya di luar Kristus. Sejak ia menerima Yesus sebagai juru selamat, arah dan tujuan hidupnya berubah secara radikal. Sebelumnya, tujuannya adalah mencari kehebatan dan kemegahan diri, sehingga ia tega menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun, saudaraku, setelah ia berjumpa dengan Yesus, ia hanya ingin mengejar kebenaran dalam Kristus. Untuk itu ia rela menanggalkan segala masa lalunya yang gilang gemilang, lalu mengarahkan pandangan secara total untuk mengenal Yesus. Totalitas tersebut mengarahkan seluruh jiwa dan raganya agar ia menjadi sama seperti Kristus serta meraih mahkota kemenangan di dalam Allah. Ia bersungguh-sungguh bekerja keras dan penuh keberanian untuk mengejar hal itu. Ia berserah penuh kepada Tuhan agar memampukan. Tentu saja ini tidak mudah karena nyawa adalah taruhan. Saudaraku, banyak orang hanya mengarahkan hidupnya pada kesuksesan dan ketenaran duniawi belaka. Mereka mengejar hal itu semua dengan totalitas. Ironisnya, lebih banyak lagi orang yang malah tidak mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Mereka seperti tidak sadar, bahkan tidak peduli terhadap itu semua. Kehidupan dijalani begitu saja, sehingga mereka tidak mengarahkan hidupnya pada apa yang kekal dan panggilan surgawi sampai ajal. Marilah kita arahkan pandangan kepada Tuhan yang menyediakan hidup kekal, sehingga kita dapat bermegah dalam Kristus Yesus dengan hidup yang baru, di tahun yang baru. Tujuan kita adalah pengenalan diri akan Tuhan dan hidup yang kekal bersama. Mari kita arahkan hidup kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena itu sekali lagi, tetaplah setia di jalan Tuhan untuk menghadapi segala bentuk tantangan, penyesatan di tahun 2024. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami tentang pentingnya hidup waspada dan berhati-hati, dan berusaha mengenal Kristus dengan sungguh, dan hidup yang digerakkan oleh tujuan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Maka tolonglah kami semua agar supaya dalam tuntunan firman-Mu ini kami boleh melangkah di jalan yang benar. Dan di tahun 2024 ini kami kiranya semakin diberkati untuk menjadi berkat dan tetap setia untuk hidup di jalan Tuhan, siapapun tantangan yang kami hadapi.
kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, ini kami yang mengucap syukur. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom, damai di hati.